Tengku Zulkarnain dikabarkan dipecat dari MUI. Ustadz Tengku sering membuat kesalahan, tetapi kesalahan tidak pernah membuatnya lebih berhati-hati dan terus mengulanginya. Sudah banyak catatan dan kritik Ustadz Tengku, tetapi dia tidak pernah berubah dan jerak. Semakin banyak kesalahan yang dibuat Ustadz Tengku, nama baik MUI akan semakin rusak. Lama-kelamaan masyarakat tidak akan percaya kepada MUI karena ulah seorang ustadz yang terus-menerus membuat kesalahan. Sudah sangat banyak kesalahan yang dibuat Ustadz Tengku Zulkarnain. Sebagai Wasekjen Majelis Ulama Indonesia MUI, Ustadz Tengku telah mencederai nama MUI, lembaga besar yang dianggap sebagai barometer pandangan para ulama Indonesia. Saya mencatat sejumlah kesalahan Ustadz Tengku Zulkarnain. Kesalahan ini bukan hanya dari kabar ke kabar, tetapi bisa dilihat secara langsung karena terekam dalam video. Kesalahan itu secara garis besar meliputi dua aspek, kesalahan dalam agama dan kesalahan pandangannya terhadap pemerintah. Pertama, ini yang paling terbaru, Ustadz Tengku memfitnah bahwa pemerintah telah membuat pasal akan melegalkan perzinahan. Dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, Ustadz Tengku mengatakan pemerintah akan menyediakan kondom bagi pemuda atau pelajar yang ingin melakukan zina. Ini jelas keliru dan fitnah karena dalam RUU tersebut tidak ada pasal bagaimana diucapkan Ustadz Tengku Zulkarnain. Kedua, Januari lalu Ustadz Tengku mengabarkan hoaks tentang 7 kontainer surat suara yang telah dicoblos. Fitnah yang disebarkan Ustadz Tengku Zulkarnain belakangan terbukti tidak benar. Setelah diklarifikasi, Ustadz Tengku menyebutkan cuitan di Twitter sebagai permintaan klarifikasinya. Tidak seharusnya seorang ulama atau ustadz berbicara sembarangan sebelum mengetahui kebenarannya. Apalagi di media sosial dan faktanya, ini dilakukan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain. Ketiga, sering mengungkapkan ujaran kebencian di media sosial. Sebagai wakil dari MUI, seharusnya Ustadz Tengku bisa memberikan teladan dengan mengeluarkan perkataan yang baik dan tidak asal bicara. Seharusnya dia bisa bersikap bijaksana dan menuduhkan bagi masyarakat, tidak justru nyinyir kepada pihak-pihak yang tidak sepaham dengan pandangannya, termasuk pemerintah. Dan keempat, Ustadz Tengku Zulkarnain sering salah dalam memberikan pengajian agama. Beberapa kesalahan Ustadz Tengku diantaranya salah menafsirkan kata kafir, kemudian menyebut bahwa tembakau berasal dari kencing iblis. Setelah dilakukan analisa, ternyata hadis yang digunakan adalah hadis palsu atau hadis bertolak. Sebagai ulama seharusnya Ustadz Tengku bisa lebih berhati-hati bicara. Selain itu, Ustadz Tengku juga salah membaca hadis tentang hikmah salat sunnah wajar. Dia menambahkan kalimat laka bagimu dalam hadis tersebut, padahal tidak ada kata tersebut. Ustadz Tengku juga salah membaca hadis tersebut. Dalam agama, hal ini termasuk kesalahan fatal. Dia mencederai nama ulama dan ustadz.